بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى وأدام النفع به وبعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. أولادي بارك الله فيكم. Pagi ini kita memulai pembacaan kitab Al-Miftah li Babin Nikah. Al-Miftah li Babin Nikah ini sesuai namanya. Al-Miftah itu artinya kunci, li Babin Nikah untuk bab pernikahan. Jadi ini kitab kecil hajmnya, tapi besar sekali manfaatnya. Jadi dia kitabnya kecil, tapi manfaatnya sangat besar. Manfaat dari kitab ini sangat besar, khususnya yang berkaitan dengan masalah pernikahan. Syarat, rukun, nanti masalah sodak itu mas kawin, masalah walimah, kemudian masalah arham, masalah nafkah, dan semua masalah yang berkaitan dengan nikah itu dibahas di dalam kitab yang akan kita baca, namanya Al-Miftah li Babin Nikah. Sebelum dibaca, seperti biasa kita harus mengenal terlebih dahulu siapa pengarang kitab itu. Al-Miftah li Babin Nikah, awladi, itu dikarang oleh Al-Allamah Al-Syahid Al-Habib Muhammad bin Salim bin Hafidh Ibn Syekh Abi Bakar bin Salim. Beliau ini kalau kita kenal saat ini lebih mudahnya adalah ayahnya Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh. Siapa Al-Habib Muhammad bin Salim bin Hafidh ini? Kana aliman tahriran wa imaman syahiran, ahadu a'yani tarim fi waqtih. Beliau ini seorang ulama, muhaqqiq masyhur, salah satu pembesar ulama di kota Tarim di waktunya. Wa mimman nafa'an nasa wa akhadha anhu tullabul ilmi min syattan nawahi wal aqtar. Dan beliau ini Al-Habib Muhammad bin Salim bin Hafidh di antara orang yang banyak sekali mengambil manfaat para pencari ilmu dari beliau dari segala penjuru dunia. Jadi murid-muridnya sangat banyak Al-Habib Muhammad ini. Wa kana rahimahullahu ta'ala sadi'an bil haqqi la yujabi wa la yakhsha fillahi lawmata la'im. Beliau Al-Habib Muhammad bin Salim bin Hafidh adalah seorang ulama yang pemberani untuk menegakkan yang hak, dan tidak ada tawar-menawar lagi di dalam menegakkan yang hak dan menghilangkan yang batil. Wala yakhsha fillahi lawmata la'im. Dan beliau di dalam perjalanan hidupnya, ketika menjalankan perintah Allah, la yakhsha lawmata la'im. Beliau tidak pernah takut dengan cacian orang-orang yang mencaci. Ada Syekh Al-Habib Muhammad bin Salim bin Hafidh. Wa kanat wiladatuhu bimishtah. Beliau itu dilahirkannya di daerah Mishtah. Mishtah itu dekat dengan Tarim, mauladi. Jadi Al-Habib Muhammad bin Salim bin Hafidh ini dilahirkan di sebuah daerah namanya Mishtah. Sebuah daerah namanya Mishtah. Di mana di Mishtah ini adalah rumah ayahanda beliau Al-Habib Salim bin Hafidh. Wa nasha'a fi hajri walidih. Beliau tumbuh di dalam pangkuan orang tuanya. Wa akhadha anhu mabadi'il ulum. Dan Habib Muhammad ini belajar langsung kepada ayahnya Al-Habib Salim
di dalam Mabadi'ul Ulum. Mabadi'ul Ulum ini fan ilmu. Beliau belajar Mabadi'ul Ulum. Wa rada'a li buluban al-ilmi wal fahmi min tufulatihi. Al-Habib Muhammad ini sudah belajar ilmu kepada ayahnya dari masa kecil. Dari masa kecil. Wa wahabahu Allah Ta'ala min adz-dzaka wan nabaha ma wahaba. Dan beliau ini salah satu anak yang punya keseriusan tinggi. Akhirnya beliau Allah hibahkan kecerdasan yang luar biasa. Supaya tiru dari cerita ini. Punya himmah, punya kemauan yang tinggi. Akhirnya Allah kasih minadzuka. Wa kana fi sigharihi kathiru taraddud ila tarim. Wa adraka min hayati jaddih li ummih al-imam al-qanit awwah al-habib Ali bin Abdurrahman al-Mashhur. Beliau itu dari masa-masa kecil, dari Mistah itu sudah bolak-balik ke Tarim. Nah, ini Mistah ini ibarat nih waladi. Ibarat Cigombong nih. Nah, Mistah itu Mistah itu apa? Itu sebelah sana siapa? Cijambu. Nah, Mistah itu daerah Cijambu ibaratnya. Nah, itu dari Cijambu ini ke Tarim masuk ke Cipetir. Kathiru taraddud. Bayangin fi halati sighar, ketika beliau lagi kecil. Ngapain dari Mistah ke Tarim? Dari Mistah ke Tarim itu talabul ilm. Tujuannya mencari ilmu. Coba lihat ini semangatnya seperti apa. Dan ini semangatnya ini sama seperti semangat datuknya beliau, Syekh Habib Bakar bin Salim itu ngaji ke Syekh siapa itu? Salah satu ulama di Shibam kalau nggak salah. Iya. Belajar ngaji itu jarak Inat ke Shibam itu seperti Cigombong Ciawi, bahkan lebih. Jaraknya jauh. Beliau itu jalan kaki dari rumahnya ke halaqah ngaji itu jaraknya kiloan, tapi nggak pernah telat. Guru sebelum duduk di halaqah beliau sudah ada. Ini loh yang ditiru tuh ini ya Allah. Ini dari sini guru datang baru datang. Ini kan nggak dipakai. No. Wa adraka min hayati jaddih li ummi. Al-Habib Muhammad bin Salim bin Hafidh ini ngedapetin kehidupan kakek dari ibunya. Jadi Habib Muhammad bin Salim nih, Habib Muhammad bin Salim kakek dari ibu. Habib Salim ini nikah dengan seorang perempuan. Ini perempuan ini dari keluarga Al-Mashhur. Jadi Habib Muhammad ini keluarganya dari ibu dari keluarga Al-Mashhur. Nah, ibunya beliau punya ayah namanya Habib Ali Al-Mashhur. Nah, ini ulama besar. Nah, Habib Ali Al-Mashhur ini kakek daripada Habib Muhammad. Beliau pun mendapatkan kehidupan bersama kakeknya. Kurang lebih 12 tahun. Wa akhadha tamman. Dan Al-Habib Muhammad bin Salim bin Hafidh mengambil pelajaran yang sempurna dari kakeknya, dari ibu yang bernama Al-Habib Ali Mashhur. Ya. Ali bin Abdurrahman Al-Mashhur itu yang apa? Putra dari pengarang Bughiyatul Mustarsyidin. وكان لهذا الأخذ والإدراك أثر في نفسيته وتوجهاته وحلت عليه نظرات جده المذكور وفائدة دعوته في العشي والبكور. Karena beliau masih kecil itu semangatnya luar biasa. Dari Mistah ke Tarim, Mistah ke Tarim, Mistah ke Tarim. Sampai-sampai beliau tadi adrakal Habib Ali Mashhur. Akhirnya apa yang terjadi? Subhanallah, halat alaihi nadharatu jaddih. Singgah kepada beliau pandangan dari kakeknya Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Mashhur. Pandangannya turun. Ini nadrah ini auladi. Kalau kita sudah punya nadrah dari guru,
walaupun guru ente biasa, guru ente tidak masyhur, guru ente ngajinya ala kadar, tapi ente dapat nadrah dari guru, itu sudah cukup menjamin ilmu ente bakalan bermanfaat. Nadrah. Apa yang dimaksud nadrah? Artinya yang dimaksud nadrah bahasa gampangnya pandangan guru karena senang dengan mujahadah santri, akhirnya keluar dari pandangan itu sebuah doa yang terlintas di hati dengan keikhlasan yang luar biasa. Dan itu rata-rata melihat apa? Mujahadah. Melihat santri itu mujahadah. Bantu ini, perjuangan terus. Nah, orang-orang yang seperti itu yang pasti akan mendapatkan nadrah, pandangan dari guru. Makanya nadratul ulama kan nadratis sulahfah. Pandangan ulama itu seperti pandangan penyu. Penyu itu kalau mau menetaskan anaknya dari telur itu dipandang. Dipandang sampai pandangan itu membekas, padahal pandangan. Akhirnya telurnya pecah, des, keluar anaknya. Jadi itu nadrah, pandangan seorang guru seperti itu. Nah, Al-Habib Muhammad ini mendapatkan nadrah langsung dari kakek, dari ibunya Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Masyhur. Sampai beliau masih kecil di Mishtah sudah menjadi anak yang terkenal kesolehan dan keilmuan serta kepintaran. Ada huwa Al-Habib Muhammad bin Salim bin Hafid yang ngarang kitab Al-Miftah Libabin Nikah. Pengarang kitab Al-Miftah Libabin Nikah. Walamma shabba wa salaba awduhu wal iltahaqa biriba tarim fa akhadha an fada'an an fatahalat al-ulama bih wa fi muqaddamatihim. Al-Syekh Islam, Syekhul Islam Al-Imam Abdullah bin Umar Asy-Syatiri. Akhirnya Al-Habib Muhammad bin Salim bin Hafid ketika sudah jadi anak muda, syabab. Sudah muda, beliau masuk ke pondok pesantren Ribatari. Masuk di Ribatari. Siapa yang didapati ketika itu menjadi guru beliau? Pertama adalah Al-Habib Al-Imam Syekhul Islam Abdullah bin Umar Asy-Syatiri. Pertama yang jadi guru beliau adalah Habib Abdullah Asy-Syatiri. Siapa lagi gurunya? Al-Imam Al-Habib Al-Arif Billah Alwi bin Abdullah bin Syahabdin. Ini Al-Habib Alwi yang terkenal Ainu Tarim. Alhamdulillah. Al-Habib Alwi ini murid Habib Abdullah Syatiri juga. Cuman memang magamnya beliau luar biasa. Nah, Habib Muhammad bin Salim bin Hafid belajar kepada Habib Alwi bin Syihab. Siapa lagi di antaranya? Al-Allamah Al-Habib Hamid bin Muhammad Asri. Guru daripada Habib Muhammad bin Salim bin Hafid. Belajar tuh kepada Habib Hamid bin Salim bin Muhammad Asri. Di antaranya siapa lagi di Rubat ini yang menjadi paman guru beliau? Al-Allamah Al-Habib Ali bin Zain Al-Hadi. Dan yang terakhir, siapa yang paling besar mendapatkan pendidikan Habib Muhammad dari gurunya? Yaitu Al-Habib Al-Allamah Ahmad bin Umar Asy-Syatiri. Yang ngarang kitab Yaqutun Nafis. Kama akhadha an baqiyati a'yani Tarim wa ghairiha kal Habib Abdullah bin Idrus. Begitu juga beliau ngambil dari ulama-ulama Tarim yang lainnya, di antaranya Al-Habib Abdullah bin Idrus. Di antaranya lagi adalah Al-Habib Hasan bin Muhammad Balfaqih. Di antaranya lagi siapa? Al-Habib Hasan bin Ismail Al-Hamid. Kalau Habib Hasan bin Ismail Al-Hamid, ini beliau tidak tinggal di Tarim, beliau tinggalnya di Inat. Habib Hasan bin Ismail Al-Hamid itu tinggalnya di Inat. Kalau yang tadi disebutkan Habib Abdullah bin Idrus, Habib Hasan bin Muhammad Al-Fiqi, itu semua di Tarim. Kalau Habib Hasan bin Ismail Al-Idrus itu tinggalnya di Inat. Dan yang membuka pondok pesantren di Inat pertama itu Habib Hasan bin Ismail.
Dari keturunan Syekh Abi Bakar bin Salim dari Sayyidil Imam Al-Habib Hamid. Makanya disebut Al-Hamid. Nah, ini yang berkaitan cerita sama Habib Abdullah Syatiri. Habib Abdullah Syatiri ini punya murid. Namanya Habib Hasan bin Ismail Al-Hamid. Namanya nih, Habib Hasan bin Ismail Al-Hamid. Dalam cerita, dalam sejarah diceritakan begini. Habib Abdullah itu melihat Habib Hasan bin Ismail Al-Hamid ini keilmuannya sangat luar biasa. Sampai-sampai Habib Abdullah ngomong begini. Andaikan muridku itu cuma satu, Hasan bin Ismail Al-Hamid saja, itu sudah cukup ilmunya untuk mengajarkan kepada seluruh penduduk bumi. Saking hebatnya. Akhirnya Habib Abdullah Syatiri ziarah kemana? Ke makamnya Syekh Abi Bakar bin Salim. Dalam maknanya beliau katakan, ya Syekh Abi Bakar bin Salim, sallahtu Hasan ibnak, fasallih ibni Hasan. Karena Habib Abdullah Syatiri punya anak namanya Habib Hasan Syatiri, Hasan bin Abdullah. Kata Habib Abdullah Syatiri, ya Syekh Abi Bakar bin Salim, sallahtu lakal Hasan ibnak. Aku sudah benarkan anakmu, Hasan bin Ismail tuh. Nah sekarang saya punya anak Hasan. Engkau bantuin, benerin dia. Ajarin begitu. Aku sudah ajarkan putramu Hasan, sekarang tolonglah engkau ajarkan putraku Hasan. Makanya kalau inti dengar sejarah, Al-Habib Hasan bin Abdullah bin Umar Syatiri dapat kemuliaan yang luar biasa. Salah satunya dari riayah Syekh Abi Bakar bin Salim Fakhrul Awalim. Fakhrul Wujud. Nah, gurunya Habib Muhammad bin Salim bin Hafidh ini, gurunya, ayahnya Habib Umar, itu gurunya diantaranya adalah Al-Habib Hasan bin Ismail Al-Hamid. Insyaallah. Kemudian apa? Wa Syekh Abi Bakar Al-Khatib. Di antara gurunya Syekh Abu Bakar Al-Khatib. Ini putranya beliau sekarang jadi mufti. Syekh Abu Bakar Al-Khatib ini. Masih ada. Wa Syekh Muhammad Awad Bafadal. Wal Habib Ahmad bin Abdurrahman As-Saggaf. Wal Habib Muhammad bin Hadi Saggaf. Wa gairuhum. Dan lainnya. Itu guru-gurunya Al-Habib Muhammad bin Salim bin Hafidh. Nah sekarang kita pelajari pengarang kitab Al-Miftah li Babin Nikah ini amaliyah setiap harinya apa? Amaliyah beliau setiap harinya apa? Agar inti tahu perjalanan orang-orang mulia itu apa sih yang dilakukan gitu loh. Sekarang gini, inti punya prinsip, ana ingin jadi orang mulia. Ana ingin mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inti lihat tuh orang-orang yang mulia yang mereka sudah wafat, yang mereka melahirkan kemuliaan-kemuliaan, mereka mewariskan kemuliaan-kemuliaan, apa pekerjaan mereka? Apa yang mereka lakukan dan mereka perbuat sehingga menjadi orang-orang yang mulia? Apa? Nah ini. Ba'du a'malih, sebagian aktivitasnya Al-Habib Muhammad bin Salim bin Hafidh. Tawalla at-tadris bir-ribatil maimun muddatan tawilah. وتخرج على يده كثير من طلاب العلم من الداخل والخارج كما تولى التدريس بمدرسة جمعية الأخوة والمعاونة وبمدرسة الألكاف وله دروس يقيمها في بيته وفي بعض المساجد. Perhatikan sama ente. Apa yang dilakukan oleh orang-orang mulia ini apa? Biar ente ketularan mulia dan ente mengikuti. Apa beliau itu? Tawallat tadris. Pekerjaan beliau itu apa? Ngajar ngaji di Ribatarin. Ngajar ngaji. Dan beliau ngajar juga di Jam'iyatil Ukhuwah wal Mu'awanah. Beliau ngajar juga di Madrasah Al-Kaf. Dan beliau ngajar juga di rumahnya dan di beberapa masjid. Tuh. Jadi beliau itu apa? Ajar. Thariqahnya itu ta'allum wa ta'lim. Perjalanan orang-orang mulia itu belajar dan mengajar. Nggak ada lagi sudah. Mau ente ahwal, mau ente habib, mau ente siapapun, kalau sudah ngambil thariqah ta'allum wa ta'lim,
maka inti telah mengambil sebuah perjalanan yang paling mulia di sisi Allah. Nggak ada lagi. Orang berebut jadi pekerja utama di dalam sebuah perusahaan. Kenapa? Gajinya besar. Wajar. Dan itu bagus. Bagian daripada mencari ma'isyah. Tapi inti jangan berkecil hati. Inti sekarang posisikan diri inti di tempat yang tinggi. Dan jadikan Allah sebagai bos utamanya. Bagaimana? Ta'allum wa ta'lim. Ifadah was istifadah. An-naf'a wal intifa', memberikan manfaat kepada orang lain dan kita ngambil manfaat dari orang lain. Ta'allum, ngambil ilmu dari orang lain. Wa ta'lim, ngajarkan ke orang lain. Itu thariqah yang paling afdal. Nggak ada lagi thariqah selain itu yang paling afdal. Orang kerja baik, orang ini itu baik, semua baik. Tapi yang terbaik dari semua itu adalah at-ta'allum wa ta'lim. Sebenarnya sampai magam yang tinggi loh. Derajat sampai tinggi. Kenapa bisa demikian? Tawallat tadris. Ngajar. Makanya kalian ke depan, apapun nasib dalam perjuangan hidup kalian, jangan pernah meninggalkan ta'allum wa ta'lim. Walaupun ngajar anak-anak di rumah Al-Quran, tajwid misalnya, tetap jangan pernah ditinggal. Karena di situ ada sir, ada keberkahan. Kama annahu kana udwan fi majlis al-qada' asy-syar'i bitarim. Beliau itu juga sebagai anggota di majlis kehakiman agama di kota Tarim. Wa udwan bi majlis al-ifta' aidan bitarim. Dan beliau pun menjadi anggota mufti di kota Tarim. Thumma sara ra'isan li majlis al-ifta' ba'da wafat Syekh al-Allamah Sa'id bin Salim bin Sa'id Bukayyir Baghithan. Beliau awalnya jadi anggota ifta. Ente kalau jadi anggota ifta di Tarim beda dengan di kita, jangan disamain. Di sana orang-orang yang sudah mumpuni ilmunya. Waktu itu ketua iftanya atau ketua muftinya saat itu adalah Syekh Salim. Syekh Salim Sa'id Bukayyir. Setelah Syekh Salim ini wafat, akhirnya yang menjabat dan pantas diangkat menjadi ketua ifta adalah Al-Habib Muhammad bin Salim bin Hafidh yang ngarang kitab Al-Miftah li Babil Nikah. Wa kana aidan da'iyan mashhuran wa wa'idan muthiran sarihan la ta'khudhu fil haqqi lawmata la'im. Kama annahu kana marji'an lin-nas wa ahlu Tarim fi hal al-mushkilah wal munaza'ah. Beliau itu tahu enggak uladi? Beliau itu Al-Habib Muhammad bin Salim bin Hafidh, seorang da'i yang masyhur. Makanya sekarang putra mahkota beliau Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh jadi seorang da'i yang masyhur. Itu tidak terlepas dari sir dan keberkahan orang tua. Itu Al-Habib Muhammad bin Salim bin Hafidh. Syuf auladi, inti sekarang mau ngerubah nasib inti, jangan nunggu dari Allah. Allah yang udah nyatakan innallaha la yughayyir ma biqaumin hatta yughayyir ma bi anfusihim. Allah tidak akan ngerubah nasib inti. Kalau inti tidak ngerubah duluan, maksudnya ngerubah apa? Berusaha. Nah sekarang inti anak petani, gimana anak ente lahir nanti ente ulama? Robah itu perputaran. Begitu loh walad. Al-Habib Muhammad bin Salim bin Hafidh, jadi da'i masyhur, mau'izahnya mu'thirah. Mu'thirah itu kalau beliau sudah bicara, membekas ke dalam hati-hati yang mendengar. Netes sirnya itu kepada putranya. Coba lihat nanti. Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh kalau beliau sedang berbicara, Allah. Seperti magnet, orang itu terhipnotis dan mudah dipahami. Kita dengar. Bagaimana mau'izahnya beliau itu tidak terlepas dari sir ayahanda beliau Al-Habib Muhammad. Alhamdulillah. Karena marji'an linnas, tempat kembalinya orang-orang di Tarim itu salah satunya yang paling inti Al-Habib Muhammad bin Salim bin Hafidh.
Bahkan kalau ada masyarakat punya kesulitan-kesulitan, punya permasalahan, pertengkaran, pertikaian, itu semua yang membereskan adalah Al-Habib Muhammad bin Salim bin Hafid. Bahkan auladi yang luar biasanya nih, yang dikerjakan beliau semasa hidup, walahu yadut tuli fi islahi dzatil bain. Beliau itu selalu membantu di dalam menyelesaikan orang-orang yang sedang bermusuhan. Namanya islahu dzatil bain. Ini amal yang paling mulia, membereskan antara dua orang yang bermusuh-musuhan. Membantu, mengeluarkan harta dan lain-lain. Ini pekerjaan orang mulia nih auladi. Wa yaqsiduhun nas lidzalik min mahallat ba'idah. Bahkan orang-orang yang dari luar jauh pun, yang dari luar Tarim pun, posisi mereka jauh, mereka berdatangan ke tempat beliau. Kama annahu kana lahu ba' tawil fi nashr al-ulum asy-syar'iyyah wa ad-da'wah ila Allah Ta'ala fi mudun wa qura Hadramut wa rahila li ajli dhalika ila haramain wa Afrikiyya wal Hindi wa Pakistan wa ghairiha. Bahkan semangatnya Al-Habib Muhammad bin Salim bin Hafid di dalam menyebarkan ilmu-ilmunya Allah, ilmu-ilmu syariah dan menyebarkan dakwah kepada Allah, itu di mana? Di kota-kota dan di kampung-kampung Hadramut. Bahkan beliau pergi ke tempat yang lain seperti Mekah, Madinah, Afrika, India, Pakistan dan lain-lain. Beliau pergi untuk apa? Linashril ulumin nafi'ah wa da'wah ila Allah, menyebarkan ilmu yang manfaat dan mendakwahi manusia kepada Allah. Qul hadhihi sabili ad'u ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Jalan terbaik yang diperintahkan oleh Allah adalah jalan dakwah. Habib Muhammad memilih jalan itu sampai ke India, ke Pakistan, jalan. Nah sekarang sirnya turun ke putra beliau. Kemana coba? Ke negara mana Habib Umar belum pernah? Bisa dikatakan hampir semua negara pernah. Kalaupun beliaunya tidak pernah, pasti muridnya sudah sampai ke negara itu. Kalau muridnya belum pernah, pasti murid-muridnya pernah. Pasti ada salah satu santrinya pernah ke situ. Itu nafu' aulad. Itu yang disebut naf'un 'azim. Kemanfaatan yang agung tuh seperti itu. Bayangin coba. Bayangin nanti. Orangnya sudah wafat, orangnya sudah tiada, tapi aliran kebaikannya terus mengalir. Kenapa? Karena semasa hidupnya beliau mencetuskan apa? Kebaikan. Semasa hidupnya mengerjakan kebaikan. Semasa hidupnya menyebarkan kemuliaan. Maka orang-orang seperti itu mau tidak mau, mereka akan terus bertambah kemuliaan. Jangankan di masa hidupnya, setelah wafatnya pun akan terus bertambah. Kemarin kata Imam Suyuti apa? Ulumun bathaha. Ulumun bathaha. Ilmu yang ditebarkan. Makanya auladi syuk. Antum ini dengarkan, ambil contoh, antum tinggal pilih mau ambil jalan mana. Dari sekarang serius ya. Al-Habib Muhammad bin Salim bin Hafid dari kecil belajar sungguh-sungguh. Dari Mishtoh ke Tarim, ente bayangin Mishtoh ke Tarim. Kalau Ustadz perumpamakan Mishtoh ke Tarim, seingat Ustadz, karena Ustadz juga pernah. Seingat Ustadz, ke titik ribat Tarim nih, ke titik ribat. Jadi dari Mishtoh ke titik pondok pesantren ribat Tarimnya. Itu kurang lebih dari sini sampai Caringin Maseng. Kayaknya kalau kurang sedikit, kalau lebih sedikit. Dari sini sampai Caringin Maseng. Ayo ente buka mata hati ente. Masih kecil dari Caringin Maseng kemari bolak-balik. Pakai motor. Jalan kaki. Cuaca gimana waktu itu? Daerah sana seperti apa? Ente sekarang nggak perlu jalan dari Caringin Maseng kemari. Dari kamar ente ke masjid. Kamar ente ke madrasah. Kamar ente ke halakoh. Berapa jaraknya? Ini bahan aulad.
untuk kita terus merenung. Berarti ada salah dalam perilaku inti selama ini. Yang menyebabkan akhirnya apa? Berkahnya inti kurang, ininya inti kurang, orang tua inti keberkahan kurang. Kenapa? Dari inti. Makanya ada istilah orang tua yang anaknya di pesantren dijamin orang tuanya akan dimudahkan rezeki. Kadang-kadang ada santri orang tuanya di rumahnya nggak mudah, rezekinya malah susah. Kenapa? Karena santrinya sendiri. Makanya kalau kalian belum bisa semangat belajar untuk diri kalian, maka setidaknya kalian punya semangat belajar untuk kedua orang tua kalian. Pikir sih, buat mereka itu bangga. Apalagi kalau orang tuanya sudah ada di alam barzakh, orang tuanya sudah wafat, bikin bangga. Jangan sampai di makbaroh itu nangis gara-gara ente la'ab, ente kaslan di pondok. Buat bangga. Ente nanti ngalamin. Ente punya anak ngalamin. Ketika anak ngasih duit 1 juta sama anak ngebanggain orang tua karena prestasi, itu lebih menggembirakan kesolehan anak dalam prestasinya. Dengar anak udah khatam kitab, dites bisa. Dengar anak udah mulai berdiri ceramah. Dengar anak sudah bisa baca kitab kuning. Dengar anak sudah lancar baca Al-Quran. Hafal juz 1, juz 2, atau juz 30, 29. Itu kebanggaan besar auladi. Nah ini inti perhatikan kira. Dari hal-hal cerita seperti ini tuh jadikan ibrah. Fa'tabiru ya ulil albab. Jadikan contoh aulad. Makanya Ustadz kenapa ingin menceritakan dulu sejarah? Karena Ustadz juga ingin, walaupun pernah mendengar sejarah ini, tapi ingin terus mengulang. Kenapa? Karena sejarah orang-orang seperti ini dawa obat. Sejarah orang-orang seperti ini syifa, sembuh dari penyakit. Penyakit apa? Penyakit malas, jadi sembuh. Penyakit tidak inginnya belajar ilmu, jadi sembuh. Penyakit tidak tahu milih mana dalam hidup yang paling afdal, akhirnya jadi sembuh, jadi tahu. Karena mereka ini ngalamin sudah, bukan sedang, bukan mau. Mereka ini ngalamin sudah. Dan mereka dalam kondisi-kondisi yang mulia. Sampai keluar ke Pakistan, kemana? Oh, Masya Allah. Makanya sekarang netes keberkahan kepada siapa? Putranya beliau, Al-Habib Umar. Oh, Masya Allah. Nafa'. Ini manfaatnya udah kelas apa lagi? Manfaatnya sudah sekelas apa coba? Orang yang belajar, ya Allah, datangnya beliau aja magnet. Alhamdulillah. Apalagi mau idhah nasihat beliau. Oh, Masya Allah. Kemudian apa? Santrinya. Nah, sekarang kita ke santrinya. Siapa orang-orang yang pernah belajar kepada pengarang kitab ini yang dimaksud Al-Habib Muhammad bin Salim Al-Hafiz? Itu santri yang belajar kepada beliau sangat banyak. Takharraja ala yadayhi kathirun min jibalil ilmi wa arakinil ma'rifah. Banyak sekali yang belajar kepada beliau yang memiliki ilmu-ilmu yang seperti gunung, banyak ilmunya, berat kekuatan ma'rifatnya. Siapa di antaranya? Di antaranya adalah Al-Habib Al-Allamah Ali Shan wal-Miqdar Muhammad bin Abdullah Al-Haddar. Di antara muridnya beliau adalah Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar, yang sekarang jadi mertuanya Habib Umar. Syuk. Habib Zain bin Semit, ini mertuanya Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar di Baydha. Buka pondok pesantren besar di Baydha awaladi. Tapi sudah wafat. Sekarang itu putranya beliau ada Habib Hussein. Ya banyaklah. Siapa lagi di antara muridnya beliau? Al-Habib Al-Allamah Hasan bin Abdullah bin Umar Al-Shatiri. Ami Hasan. Habib Hasan itu muridnya beliau juga. Yang Habib Abdullah katakan, ya Syekh Habib Bakar bin Zalim, Salihid ibnak Hasan, Salih ibni Hasan. Aku telah apa? Mengajarkan putramu Hasan. Maksudnya Hasan bin Ismail. Sekarang engkau ajarkan putraku Hasan. Maksudnya Hasan mana? Hasan bin Abdullah Asy-Syatiri. Salihid itu dari kalimat sallahtu. Orang Hadramut lebih kalau sudah fi'il madhi ketemu tak fa'il,
Shallahtu. Itu ngomongnya bukan shallahtu, shallahit. Shallahit. Barrahtu jadi apa? Barrahit. Darrabtu jadi apa? Barrabit. Shallahit. Gassalaitih, barrahaitih, jit bagaitih, mahassalaitih. Maksudnya apa? Aku sudah nyuci, aku sudah jemur, aku sudah kering, pas mau diambil pakaiannya tidak ada. Gassalaitih, gossaltuhu, saya sudah mencuci baju. Gassalaitih. Barrahaitih, apa? Menjemur. Barraha yubarrihu, tabrih. Tabrih itu apa? Mengeringkan. Barrahaitih, saya sudah mengeringkannya. Jit bagaitih, jit saya datang, bagaitih saya mau itu pakaian. Mahassalaitih, saya tidak apa? Tidak mendapatkan. Mahasoltuhu, mahasoltuhu saya tidak. Gassalaitih, barrahaitih, jit bagaitih, mahassalaitih. Bahasa-bahasa asing. يا شيخ أبي بكر بن سالم صلحيت ابنك حسن صلح ولدي حسن صلحيت ابنك حسن صلح ولدي حسن عندنا. Nanti kalian juga mesti ngomong begitu. Ustadz juga mesti ngomong ke bapak siapa nih? Bapak itu yang mana? Ustadz ngomong, ya Walid, ana sallahtu ibnak, sallih waladi. Dia ngomong lagi. Aulia begitu, orang-orang salihin. Kenapa coba orang-orang salihin begitu? Karena sudah benar ngambil jalan. Ada orang mondok lama, pulang ke rumah dia nggak gerak. Kenapa? Karena sedikitnya ilmu pengetahuan tentang sejarah orang-orang soleh. Akhirnya menjadi bagian dari dakwah orang soleh itu nggak mau, berat. Dimikir pengen anu lah. Dia nggak sadar bahwa jalan yang terbaik itu adalah ta'allum wa ta'lim. Isma'. Labib, mana si Labib? Beb, dengerin ente. Jangan ente. Sufikri, nah, ngaji ente. Fikri, dengerin. Ente ketemu janda. Punya anak satu. Kalau ente nikahi janda, anaknya ke bawah nggak? Ke bawah, ke rumah ente dibawa. Tapi kalau ente nikahi anaknya, ibunya ke bawah nggak? Enggak, di rumahnya. Nabi itu mengatakan apa? Ad-dunya bintul akhirah. Dunia ini anaknya akhirat. Faman tazawwajal hasalatil bint. Siapa yang nikahi ibunya, maka anaknya apa? Ke bawah. Ya kan jadi anak. Otomatis. Laki-laki nikah sama janda, punya anak, ya anaknya jadi anak dia, otomatis ke bawah sudah. Wa man tazawwajatil bint. Barang siapa yang menikahi anaknya, harumatil maka ibunya apa? Haram. Makanya kalau ente nikah dengan akhirat, mau tidak mau dunia ngikuti. Karena jadi anak ente. Tapi kalau ente nikahnya sama dunia, maka haram apa? Akhirat. Mencapai kepada derajat akhirat paling tinggi, cara terbaik apa saat ini? Ta'allum wa ta'lim. Tidak ada lagi sudah. Pilih cara itu sudah. Udah pilih cara itu. Barengi dengan satu lagi. Apa? As-sakho. Belajar dermawan. Jangan pelit. Ada rezeki, belajar memberi. Belajar mendahulukan orang lain. Belajar terus sakhawatun nafs. Dermawan. Jangan pelit. Jangan ingin diri kita sendiri terus yang kenyang. Teman kita enggak. Belajar. Ya. Siapa lagi di antara muridnya beliau? Wa akhihi al-habib al-allama Salim bin Abdullah bin Umar al-Syatiri. Di antaranya lagi siapa? Al-Habib Salim
Asy-Syatiri. Guru ini murid daripada Habib Muhammad bin Salim bin Habib. Bayangin coba, ini Habib Salim, Habib Hasan, dua aja ini, nggak usah bicara banyak dulu. Beliau sekarang manfaat ilmunya menyebar kemana? Berarti semua keberkahan ilmu, manfaat ilmu kembali kepada gurunya. Dan salah satu gurunya siapa? Habib Muhammad bin Salim bin Habib. Seperti kalian di pesantren ini terus berputar. Nanti kalian keluar, berputar lagi. Berputar nanti ngalir kemana? Ke Ustadz. Ustadz kemana? Ke Habib Salim Syatiri. Muter lagi dari Ustadz kemana? Ke Mama Ajengan Syarif. Terus muter begitu. Nanti kalian ke bawah, muter lagi. Terus. Dan putaran itu tidak akan pernah berhenti. Kecuali muaranya, tempat berhentinya ada pada Nabi Muhammad SAW. Karena Nabi Muhammad thariqahnya apa? Ta'allum wa ta'lim, dakwah. Jadi orang yang ngambil thariqah itu ya terus muter nyambungnya kemana? Ke Rasulullah. Enggak nyambung kemana-mana. Sampai Nabi mengatakan, ana mathalul ab u'allimukum. Aku ini seperti bapak buat kalian yang mengajarkan kalian. Ta'lim, mendidik. Nabi belajar kepada siapa? Kepada Allah. Nabi ngajar kepada sahabat. Jadi Nabi setiap hari cuma dua. Belajar sama apa? Mengajar. Apakah itu disebutnya dakwah? Apakah disebutnya apa? Garis semuanya itu adalah ta'allum wa ta'lim. Sudah. Ambil thariqah itu. Sudah beres semua. Inti nggak usah bingung. Mau ngambil cari. Mau ngambil jalan apa ini? Mau ngambil jalan apa? Silahkan. I'mal ma syi'ta fa innaka majziyyun. Amalkan. Buatlah sesuka hatimu. Terserah. Ente mau buat apa terserah. Fa innaka majziyyun. Ente akan dibalas sama Allah. Seorang guru menyampaikan apa cara yang terbaik dalam kehidupan adalah at-ta'allum wa ta'lim. Siapa lagi di antara muridnya nih? Muridnya Habib Muhammad bin Salim bin Habib. Al-Habib Al-Allama Zain bin Ibrahim bin Sumit. Habib Zain bin Sumit di Madinah. Beliau masih ada. Tinggal Habib Zain sekarang. Seletingnya ini tinggal Habib Zain yang masih ada. Di Madinah. Wallahu a'lam. Sudah sulit ketemu sekarang Auladi sama beliau. Habib Zain ini Auladi seorang yang terkenal keilmuan dan kesolehannya. Bahkan beliau itu tidak pernah meninggalkan saumi Dawud, puasa Dawud. Dari usia beliau 15 tahun. Sampai sekarang udah hampir 80 lebih. Saum Dawud. Makanya kecerdasan, kesolehan saat ini udah tidak bisa ditandingi oleh siapapun. Hebat Habib Zain itu. Faqih wa alim. Sampai ada ulama mengatakan Zain bin Ibrahim bin Sumit ini syafi'i hadzal zaman. Imam Syafi'inya di zaman ini. Artinya udah standar orangnya, udah orang paling pintar. Ternyata beliau belajar kepada siapa? Habib Muhammad bin Salim bin Habib. Pengarang kitab Al-Miftah li Babil. Siapa lagi di antaranya murid beliau? Siapa lagi murid beliau nih? Syekhuna Allama Muhammad bin Ali Ba'udhan. Di antaranya Syekh Muhammad bin Ali Ba'udhan. Ini masih hidup juga. Syekh Muhammad bin Ali Ba'udhan masih hidup. Ini tahu waladi. Beliau ini min zuhadil ulama. Yang terkenal zuhud. Ente kalau ketemu beliau, pecinya, imamahnya, kemejanya, baju, sama sarungnya, itu aja. Kenapa? Beliau punya pakaian cuma dua. Kokonya dua, kaosnya dua, sarungnya dua, pecinya dua, imamahnya dua, sorbannya dua, udah. Yang ini dicuci, yang itu dipakai.
Ini dicuci, itu dipakai. Cuci, dipakai. Kalau ada santri ngasih hadiah ke beliau, nggak diterima. Nggak pernah diterima. Termasuk ustadz ngasih sesuatu nggak diterima. Syekh hadiah, nggak mau. Beliau naik gaji, kan beliau ngajar tuh. Salah satu ngajarnya di Universitas Al-Ahqaf. Ditaikin gajinya, nggak mau. Nggak. Yang kemarin udah cukup. Ini selama bertahun-tahun orang lain naik gaji, beliau nggak, masih gaji pertama masuk. Jadi kalau 300.000, orang sekarang udah 3 juta, dia masih 300.000. Kenapa? Ini sudah cukup. Syekh Muhammad Ali Ba'udhan. Dan beliau kalau sudah membahas hukum, nggak bisa kalimat dilewatin, nggak. Bitahqiq. Kenapa Ustaz tahu? Orang Ustaz 3 tahun lebih belajar sama beliau. Halaqah Ustaz gurunya beliau. Anaknya, putranya namanya Syekh Abdullah, itu teman sama Ustaz, satu halaqah, satu kelas. Waktu itu Ustaz belajar Alfiyah kepada Al-Habib Salim Syatiri, belajar Alfiyah. Kemudian Ustaz belajar kepada Habib Abdullah bin Sumit, belajar Alfiyah Ibn Malik, Syudurud Dhahab, itu satu karang bareng tuh sama putranya beliau, namanya Syekh Abdullah Ba'udhan. Alhamdulillah. Ustaz paling kecil aja. Nah, di antara muridnya Habib Muhammad, Syekh Muhammad bin Ali Ba'udhan. Ini sampai sekarang masih ada, cuman beliau sudah di apa sih namanya begitu teh? Sudah dipapa. Jadi kalau jalannya itu sama putranya, sama Syekh Abdullah itu. Pegang ke sini, abahnya megang, udah sepuh. Alim faqih itu. Kalau sholat Jumat dia baca Quran, baca ini. Sulaha orang-orang saleh. Sudah benar-benar talaqud dunya, sudah menceraikan dunia sudah. Syekh Muhammad bin Ali Ba'udhan. Siapa lagi di antara muridnya beliau? Syekhina Al-Allamah Muhammad bin Ali Al-Khatib. Ini Syekh Muhammad bin Ali Al-Khatib juga sama. Sekarang ini ketua mufti di Tarim saat ini. Muridnya siapa? Al-Habib Muhammad bin Salim bin Habib. Nyambung gitu. Ini kalau sudah manhajnya itu belajar dan mengajar, itu saling nyambung. Saling nyambung. Alhamdulillah. Mau habaib belajar ke bukan habaib, yang bukan habaib belajar ke habaib, mereka tuh nggak bicara begitu. Mereka tuh bicara belajar, mengajar, sudah. Nggak dilihat, oh ini habib, oh ini bukan habib, oh ini habib, ini bukan habib. Mereka nggak ngelihat ke situ, itu nggak penting. Itu urusan di akhirat nanti. Mereka pentingnya sekarang ta'allum wa ta'lim. Itu tariqah yang paling afdal. Ini Syekh Muhammad Al-Khatib Auladi, mufti ini. Ini kalau ngomong, hampir santri Indonesia itu nggak ngerti. Ngomongnya amiyah, bahasanya bahasa susah. Ada. Cuman ngajinya itu kelas-kelas dalam. Kita ke situ duduk keriting, rambut, aduh, udah puyeng nih. Udah dalam banget pembahasannya. Kita pilih tabarruk, ambil berkah. Ini pokoknya muridnya banyak. Sampai beliau katakan apa? Wa ghairuhum minal ulama mimman yatulu dzikruhum wa ya'jid hasruhum. Dan banyak lagi yang belajar kepada beliau yang tidak bisa disebutkan nama-namanya supaya meringkas pembahasannya. Kalau satu-satu, yang ada sekitab ini namanya doang. Nah, kemudian karangan beliau apa? Karangan beliau itu lahu al-adid minal muallafat an-nafi'ah. Beliau itu ngarang kitabnya banyak, Al-Habib Muhammad bin Salim bin Habib. Di antaranya yang masyhur dan yang dibaca apa? Karangan kitab beliau, Takmilah Zubdatul Hadis fi Fiqhil Mawaris. Itu yang nanti kita baca juga, khusus bab tentang ilmu warisan. Yang kedua adalah Al-Miftah li Babin Nikah, yang sekarang kita mau baca. Yang ketiga Al-Fawaidus Tsaminah. Fawaidus Tsaminah ini syarahnya Safinatun Najah. Fawaidus Tsaminah.
Jadi beliau punya kitab namanya Fawaidus Tsaminah, Syarah Safinatun Najah. Syarah Safinah, Mukhtasar Safinah, itu membahas tentang kalimat-kalimat Safinatun Najah. Apalagi karangan beliau Durusut Tauhid, kajian ilmu tauhid. Juga karangan beliau apa? Qurratul Ain bi jawabi as'ilah wadil ain. Apalagi karangan beliau Nafhut Tibil Atiri fi Manaqibil Habib Allama Abdullah bin Umar Asy-Syatiri. Yang dibaca. Ustaz Ja'far kalau roha bawa kitab yang merah-merah itu, merah terasi warnanya, nah itu karangan siapa? Beliau Nafhul Atiri fi Manaqibil Habib Abdullah bin Umar Asy-Syatiri. Manaqib guru diceritakan. Di antaranya apa? Kitab yang beliau karang An-Nuqulis Sihah ala Matnil Uddah Wasilah. Uddah Wasilah itu juga sama, khusus bab tentang pernikahan, tapi lebih tebal daripada Al-Miftah. Biasanya kalau Al-Miftah sudah beres, itu ningkat kepada kitab Al-Uddah Wasilah. Nah, beliau punya karangan mensyarahi kitab tersebut. Beliau punya keturunan enggak? Kita harus mengenal nih sebelum kita baca. Beliau punya keturunan enggak? Nah, kita baca. Lahu rahmatullahi ta'ala dzurriyyatan mubarakah. Beliau itu memiliki keturunan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ala ra'sihim khalifatuhu min ba'dihi wal qa'im bil 'aba' ats-tsaqilah allati kana yaqumu biha. Dan putra pertamanya yang menjadi khalifah beliau, siapa namanya putra pertamanya? Al-Habib Ali Masyhur. Al-Habib Ali Masyhur. Ini Habib Ali Masyhur ini mufti di Tarim. Alim, faqih. Namanya kenapa Ali Masyhur? Habib Muhammad bin Salim bin Hafidz nama pertamanya. Ngelihat kakeknya beliau dari ibu sekaligus gurunya. Namanya Habib Ali bin Abdurrahman Al-Masyhur. Akhirnya dijadikan namanya apa? Ali Masyhur. Syafa'ura. Saking apa ya? Saking ta'alluqnya seorang murid sama guru sampai seperti itu. Sekarang orang lain ngelihat guru itu biasa aja. Kenapa? Nggak punya karomah gurunya. Dia lupa bahwa karomah terbaik adalah ta'allum wa ta'lim. Siapa barusan? Al-Habib Ali Al-Masyhur hafizallahu ta'ala. Ta'allum. Tinggal usah milih jalan yang lain. Di antaranya lagi siapa putra beliau? Wa minhum Al-Habib Al-Allama Umar. Di antaranya adalah Al-Habib Umar. Alhamdulillah. Al-Habib Umar ini beliau yang mengambil wazifah dakwah dan menunjukkan orang-orang jahil, membangunkan orang-orang yang ghaflah. Setelah beliau belajar begitu banyak dari ulama-ulama Tarim dan guru-guru di Ribat. Di antara guru utama beliau Al-Habib Umar siapa? Guru utamanya Al-Habib Muhammad bin Alwi bin Syihabuddin, putra daripada Habib Alwi bin Syihabuddin. Ayahnya Habib Abdullah. Ini Habib Muhammad bin Ali bin Syihabuddin ini beliau yang wafatnya ketika apa? Ketika ceramah. Ketika menyampaikan ilmu. Tuh lihatin ente. Habib Abdullah bin Syihab, putranya Habib Muhammad, cerita ketika pergi ziarah Uhud rame-rame di mobil. Ada suyul, ada banjir. Akhirnya sama Habib Muhammad suruh jalan di mobilnya. Akhirnya mobil jalan di atas banjir. Ini hal kecil yang begini mah. Yang hebatnya apa? Istiqamah. Sampai-sampai Al-Habib Muhammad bin Alwi bin Syihabuddin, gurunya Habib Umar ini, beliau wafatnya ketika apa? Ketika sedang hadir haul di Masileh. Haul Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir. Ketika hadir haul beliau ceramah. Pada saat ceramah beliau mengatakan, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kana akhir kalamihi min ad-dunya la ilaha illallah. Lagi ceramahnya sampai kalimat itu. Otomatis sepotong hadisnya apa? Dakhalal jannah. Masyarakat sambil bangun sambil mengatakan dakhalal jannah.
Isyarah subhanallah. Ente lihat wafatnya seperti apa. Kalau ente kepingin wafat begitu, ya lihatin perjalanan hidupnya. Dan semua perjalanan hidup orang-orang yang husnul khatimah itu semua tidak terlepas dari ta'allum wa ta'lim. Enggak terlepas dari ta'allum wa ta'lim. Di antaranya siapa gurunya Habib Umar? Di antaranya Habib Ali Masyhur, kakaknya beliau. Di antaranya lagi siapa gurunya Habib Umar? Syekh Fadl bin Abdurrahman. Di antaranya siapa? Al-Habib Salim bin Abdullah Asy-Syatiri. Gurunya Habib Umar. Di antaranya siapa gurunya Habib Umar? Al-Habib Hasan bin Abdullah Asy-Syatiri. Di antaranya lagi siapa? Al-Habib Ibrahim bin Umar bin Agil. Dan banyak sekali guru-guru beliau. Khususnya beliau pun belajar kepada Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar. Murid dari siapa? Ayahnya. Habib Muhammad bin Salim bin Habib punya murid tadi namanya Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar. Putranya Habib Umar belajar juga ke sana. Jadi nyambung terus. Ittisalus sanad bis sanad. Ittisalur rijal birrijal. Nyambungnya ulama dengan ulama. Kattisalil hibal bil hibal. Seperti sambungan tali dengan tali. Kahibalil jamal bil jamal. Seperti tali unta nyambungnya dengan tali apa? Tali unta. Ente sekarang mau nyambung dengan siapa? Ente pilih. Kalau ente mau menjadi unta, pasti nyambungnya ke unta. Torikohnya mereka ta'allum. Sudah ente mungkin. Sapi sama kambing dipakai bajak sawah. Lancar apa enggak? Nggak lancar. Kenapa? Ya bukan sambungannya masa kambing sama sapi. Ya sapi sama apa? Sapi, kerbau sama kerbau nyambung. Ittisalul hibal bil hibal. Sambungan tali dengan tali. Kahibalil jimal bil jimal. Seperti talinya unta nyambung ke tali unta. Nah, ini sekarang mau nyambung ke mana? Fadhal. Ila Fir'aun, fadhal. Ila Haman, fadhal. Ila Qarun, fadhal. Terserah ente. Ila man, tafadhal. Tapi kalau ente mau nyambung, enggak Ustaz, ana pengen nyambung ila sayyidi waladi Adnan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti sambungannya lewat mana? Lewat mana sambungannya? Lewat ulama. Nah, kalau ente benar mau nyambung lewat ulama, mesti punya tali. Mesti punya apa? Tali. Kalau enggak punya tali, nyambungnya gimana? Ente pengen enggak talinya? Pengen. Talinya satu. Apa? At-ta'allum. Ta'allum. Berarti nyambung tuh ente. Makanya ketika ente belajar, ketika ente ngajar, ente seperti sedang mengikatkan tali ente kepada tali guru. Tali guru sudah nyambung dengan tali guru. Terus akhirnya apa? Ittisalul hibal bil hibal. Nyambung tali dengan apa? Tali. Terus. Jadi kalau di atasnya gerak, ke bawah ikut ke gerak nggak? Gerak. Masya Allah. Masih banyak auladi. Di antaranya gurunya beliau siapa? Di antaranya Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar. Dan juga gurunya Habib Umar di antaranya siapa? Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Sumit. Gurunya Habib Zain guru. Masya Allah auladi. Nah, akhirnya auladi, afwan, sejarah Syekh Al-Habib Muhammad bin Salim bin Hafiz rahimahullah. Ini adalah sejarah yang sangat panjang. Khususnya terkait dengan akhir hayat beliau. Akhir hayat beliau itu di Aden, di Hadramut itu kepemimpinan waktu itu ngaco lah katakan. Sehingga kezaliman dan lain-lain semua disebarkan. Hukum Islam dihilangkan. Nah, salah satu yang bergerak dan berdiri tegak melawan kebatilan adalah Al-Habib Muhammad bin Salim bin Hafiz. Bahkan Habib Muhammad bin Salim bin Hafiz itu kalau sudah berbicara di masa itu syiddah. Kayak zaman kita, zaman company gitu. Atau zaman PKI. Syedid kalau sudah bicara. Sampai-sampai yatakallam bi sarahatin fi kulli majalis ghiratan ala syari'atil mutahharah.
وتبرئة لذمته أمام الله مما أدى إلى اغتياله على أيدي أذان بالحزب الظالم الغاشم. Beliau itu udah bicara sudah. Kenapa? Karena ini aidid zalimin mau menghilangkan syariah. Sampai itu terjadi pada hari Jumat tadi. Beliau diculik akhirnya. Di hari Jumat diculik, semua orang merasa sedih atas kehilangannya, menangis mata-mata, mengeluarkan airnya, di atas pipi berlinang karena kehilangan sosok ulama karismatik, ulama yang luar biasa, Al-Habib Muhammad bin Salim bin Habib. Wa min dzalika al-yawm hatta yaumina hadha lam yu'raf lahul khabar. Dari penculikan hari Jumat itu sampai detik ini tidak diketahui kabarnya. Wallahu a'lam. Ma fi khabar. Antala. وصب الله على مضجعه أينما كان وحيثما كان سجال عفوه ورحمته المتوالية وعمل أعداؤه بعدله ولا جعل لهم قرارا ولا استقرارا أينما كانوا وحيثما كانوا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. قال الشاعر أسرد قصة الصالحين وهم بهم فبذكرهم تتنازل الرحمات واحضر مجالسهم تنل بركتهم وقبورهم زرها إذا هم ماتوا. هذا الشعير لابد تحفظه. الحمد لله لابد تحفظه. أي خير إن شاء الله الذي والله أعلم بالصواب. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.